Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang gangguan bahasa. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan kami. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai gangguan bahasa. Seperti yang kita ketahui, bahasa itu adalah salah satu kemampuan penting yang harus dimiliki oleh kita sebagai manusia. Bahasa ini merupakan suatu sistem simbol-simbol bahasa atau kata-kata yang diorganisasikan dan dipergunakan oleh manusia untuk berkomunikasi. Namun, tidak semua orang akan mengalami hal baik dalam perkembangan bahasanya. Dan biasanya keterhambatan ini terjadi pada masa kanak-kanak. Jadi sebenarnya apa itu gangguan bahasa? Gangguan bahasa adalah gangguan yang melibatkan pengolahan bahasa. Pengolahan bahasa ini merupakan salah satu komponen yang penting dalam berkomunikasi sosial. Gangguan bahasa ini merupakan salah satu penyebab gangguan yang paling sering ditemukan pada anak-anak. Gangguan bahasa ini merupakan salah satu jenis kelainan dalam komunikasi dengan indikasi bahwa seorang anak akan mengalami gangguan dalam proses simbolis, baik itu secara lisan maupun tulisan. Jadi ketika seorang anak mengalami keterhambatan dalam bahasanya ini, mereka akan kesulitan untuk memberikan simbol atau lambang yang diterimanya, dan sebaliknya pun mereka tidak akan mampu mengubah konsep sebuah pengertian menjadi simbol-simbol yang akan dimengerti oleh orang lain. Jadi jika seorang anak tidak dapat berkomunikasi dengan sesamanya dengan baik, maka anak tersebut bisa dikatakan mengalami gangguan bahasa atau kelainan bahasa. Gangguan bahasa ini terjadi jika komunikasi bahasa antar anak tersebut menyimpang jauh dari bahasa yang biasanya digunakan oleh anak normal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan mengenai karakteristik dari gangguan berbahasa pada anak. Yaitu diantaranya dari penggunaan kata yang tidak tepat, lalu ada juga ketidakmampuan untuk menyampaikan pendapat, lalu kosakata yang dimiliki oleh orang yang gangguan berbahasa itu sangat minim gitu jumlahnya. Lalu ada juga ketidaktepatan dalam penggunaan pola gramatikal. Lalu ada juga ketidakmampuan untuk mengikuti instruksi gitu, jadi lambat gitu. Lalu anak yang memiliki gangguan berbahasa juga mengalami kesulitan dalam mengatur sintak gitu. Yang dimaksud dengan sintak ini adalah aturan bagaimana susunan kata yang ditempatkan dalam suatu kalimat. Jadi kayak misalnya aku mau makan mie goreng misalnya ya, yang benar seharusnya kan kayak gitu. Nah, kalau yang mengalami gangguan bahasa ini jadi ngaco gitu. Jadi aku mie goreng mau makan kayak gitu. Lalu karakteristik khusus dari gangguan bahasa ini juga ada reseptif dan ekspresif yang nantinya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, seperti yang kita ketahui ya, itu ada reseptif dan ada ekspresif. Reseptif itu sendiri artinya kan menerima. Jadi si anak itu memiliki kesulitan dalam menerima informasi yang mereka dengar. Misalkan orang tuanya bilang, ayo mandi. Nah, si anak ini kesulitan untuk mencerna informasi dari kata ayo mandi, sehingga informasi itu tidak dicerna dengan baik oleh anaknya, tidak diterima dengan baik. Nah, berikut juga ada karakteristiknya nih. Jika ciri-ciri si anak kurang mampu dalam menerima informasi, itu akan sulit mengikuti arahan, sulit memahami apa arti dari gerakan tubuh, Selanjutnya bedanya dengan ekspresif, dari katanya juga kan reseptif berarti menerima. Nah ini ekspresif berarti mereka itu output, yaitu mengeluarkan informasi. Mereka itu kesulitan mengeluarkan informasi untuk mengekspresikan keinginan atau kebutuhan mereka melalui komunikasi verbal. Nah ada juga karakteristiknya ketika mereka itu sulit dalam kemampuan bahasanya, dalam ekspresifnya, yaitu yang pertama ada sulit bertanya,
ada sulit memberikan nama objek, jarang menggunakan bahasa tubuh atau gerakan ekspresi, dan juga jarang menggunakan ekspresi wajah. Sekian itu perbedaan dari reseptif dan ekspresif. Nah, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang perbedaan gangguan bahasa dengan gangguan berbicara. Sebenarnya bahasa dan berbicara itu tidak bisa dibedakan, tetapi sangat terkait satu sama lain, sangat berkaitan satu sama lain. Nah, di sini tuh gangguan bahasa adalah kondisi di mana perkembangan bahasa anak mengikuti pola yang seharusnya, namun lebih lambat daripada anak yang tidak memiliki gangguan tersebut. Nah, gangguan bahasa pada anak-anak ini memiliki banyak kemungkinan penyebab. Nah, dalam beberapa kasus, didapatkan lebih dari satu faktor penyebab yang berkontribusi terhadap gangguan bahasa. Penyebab umum dari kondisi ini adalah gangguan pendengaran, autisme, cacat intelektual, dan masalah mental. Nah, selanjutnya ini ada gangguan bicara. Gangguan bicara pada anak-anak memiliki kemungkinan penyebab dalam beberapa kasus dalam menciptakan suara untuk membentuk kata-kata. Jadi gangguan ini merupakan gangguan suara tertentu dan gangguan suara tertentu juga dapat dianggap sebagai gangguan bicara. Jadi salah satu gangguan bicara ini juga pada umumnya adalah anak yang gagap. Nah, bentuk gangguan suara yang lainnya juga ada apraksia. Apraksia ini adalah gangguan bicara motorik yang disebabkan oleh kerusakan bagian otak yang berhubungan dengan bicara. Terus juga yang kedua ada dysarthria, yaitu gangguan yang tergolong sama gangguan bicara motorik juga, namun di mana otot-otot mulut, wajah, atau sistem pernapasan menjadi lebih lambat atau mengalami kesulitan bergerak. Nah, di sini ada juga menurut Care tahun 2003, menurutnya gangguan berbicara ini dapat terjadi ketika ada akibat kelainan. Yang pertama, ada dari paru-paru. Nah, dari paru-paru ini penderita penyakit paru-paru ini tuh ketika ia menderita penyakit paru-paru, ketika ia mulai berbicara, itu tuh dia kayak seperti nadanya monoton, volume suaranya kecil. Terus juga yang kedua ada gangguan akibat pita suara. Nah, gangguan ini menyebabkan suara yang dihasilkan ini menjadi lebih serak atau hilang sama sekali. Yang ketiga ada gangguan akibat lidah. Nah, lidah ini jika lidah terluka atau merasa pedih, jadi ketika lidah digerakkan terasa pedih nih. Nah, untuk mencegah rasa sakit itulah cara berbicaranya itu diatur dengan gerak lidah yang dibatasi. Jadi kayak contohnya nih ya, ada kalimat jangan ragu-ragu, silahkan ambil saja. Nah, pas ketika lidah kita sedang sakit atau terasa perih, kan otomatis gerakan lidah kita kan nggak selancar seperti itu kan. Jadi kayak seperti hangan ragu agu si akan ambil aja. Nah, biasanya ini tuh terjadi pada orang-orang yang lumpuh sebelah. Jadi lidahnya juga kayak seolah-olah kayak emang lumpuh sebelah gitu. Nah, terus juga selanjutnya yang terakhir ada gangguan bicara akibat resonansi. Nah, ini tuh disebabkan oleh suara yang dihasilkan sengau. Contohnya kayak orang yang sumbing. Nah, itu tuh resonansinya ada gangguan resonansi pada langit-langit rongga mulut. Nah, sebenarnya perbedaan antara gangguan bahasa dengan gangguan berbicara ini cenderung sedikit. Jadi kalau gangguan bahasa ini disebabkan oleh gangguan pendengaran, autis, cacat intelektual, dan masalah mental, kalau gangguan berbicara disebabkan oleh gangguan motorik yang disebabkan oleh kerusakan otak, di mana otot-otot mulut, wajah, atau sistem pernapasan dapat menjadi lemah atau mengalami kesulitan. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, setelah kita tadi memperhatikan apa itu gangguan bahasa, serta karakteristiknya bagaimana, dan lain-lainnya, sekarang kita akan masuk ke bagaimana pembelajaran pada anak yang memiliki gangguan bahasa. Nah, di sini saya akan menjelaskan pendekatannya, bagaimana pendekatannya, lebih tepatnya pendekatan dalam intervensinya. Nah, yang pertama itu ada pendekatan bermain. Nah, pendekatan bermain ini, jadi pada saat anak belajar, nah ini tuh pendekatannya itu memakai permainan gitu.
Kenapa memakai permainan atau bermain? Karena pada saat anak-anak itu dunianya itu yaitu dunia bermain gitu. Nah, dengan dunia bermain ini anak kan otomatis akan istilahnya berkomunikasi dan berinteraksi dengan anak-anak yang lainnya. Nah, disinilah yang sangat penting. Kenapa? Karena pada saat bermain itu kan ada aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan yang harus dipahami oleh anak. Nah, aturan-aturan itu membuat anak secara tidak langsung akan berusaha untuk mengerti dan untuk berusaha untuk menirukan gitu bahasa-bahasa yang dilontarkan oleh temannya gitu. Berusaha juga untuk berkomunikasi. Kemudian pendekatan yang kedua ada pendekatan multisensoris. Nah, jadi dalam pembelajaran untuk anak yang memiliki gangguan bahasa, dan ini lebih tepatnya untuk semua anak, cuman bagusnya gitu, untuk yang gangguan bahasa ini pendekatannya multisensoris. Kenapa? Karena dalam mengembangkan bahasa anak, kita itu harus menggunakan semua sensor yang dimiliki oleh anak, indera gitu, semua indera seperti dari mulai visualnya, terus audionya, terus juga kinestetiknya dan lain sebagainya. Nah, itu harus dikembangkan gitu dalam pembelajaran kepada anak yang memiliki gangguan bahasa. Yang ketiga ada pendekatan multidisipliner atau multidisipliner kolaboratif. Maksudnya apa? Maksudnya yaitu dalam pembelajaran kepada anak yang memiliki gangguan bahasa, di situ tuh harus ada banyak ahli atau banyak ilmu yang dilibatkan gitu. Dari mulai di situ harus ada dokter, terus psikolog, terus pedagog atau mungkin lebih ke guru gitu ya. Terus ada speech therapy juga. Nah, di situ tuh harus lengkap dan semuanya itu berkolaborasi untuk mengembangkan bahasa anak tersebut. Nah, selanjutnya ada metode yang akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, nama saya Rizky Ananda dengan NIM 1900830. Setelah tadi yang sudah disampaikan oleh rekan saya, yaitu Revaldi, kan sudah menjelaskan tentang pendekatan. Nah, di samping pendekatan, itu ada beberapa metode juga yang dapat digunakan untuk mengintervensi anak yang mengalami gangguan bicara dan bahasa. Yang pertama itu ada metode stimulasi. Nah, metode ini itu dilakukan berdasarkan prinsip pengamatan terhadap suatu stimulus yang melalui pendengaran dan penglihatan anak. Nah, lalu melalui cara ini, anak akan menerima cara bicara yang benar, kemudian dibandingkan dengan konsep bicara yang salah yang sebelumnya. Lalu bila cara yang benar tadi semakin diperkuat dengan diulang terus-menerus, maka akan terjadi proses perpindahan dari bicara yang salah yang sebelumnya menjadi bicara yang benar secara berkelanjutan gitu. Dia akan memakai bicara yang benar terus. Lalu metode ini juga dapat digunakan untuk menanamkan pengertian bahasa dengan cara mengstimulasi anak melalui berbagai media yang menarik perhatian anak. Kan di era digital ini kan udah banyak banget ya, seperti gambar, foto, video, dan lain-lain. Dengan menanamkan pengertian bahasa pada anak, penting untuk selalu memperbincangkan hal-hal yang sedang mengasyikan anak, seperti misalnya kata-kata dan artinya paling banyak dipelajari dalam keadaan ketika lagi bermain. Kita dapat memperlihatkan apapun dan diperbuat serta dipikirkan oleh anak, pastikan. Lalu setiap saat merupakan kesempatan bagi anak untuk belajar berbahasa. Kita juga harus berusaha untuk mengerti isyarat gerak yang diperbuat anak, lalu mengerti bunyi yang diucapkannya, lalu membahasakannya sehingga anak dapat memahami betul kata-kata yang diucapkan dengan aktivitas yang dilakukan. Jadi harus sejalan. Gitu. Lalu metode yang kedua yaitu metode phonetic placement. Nah, pelaksanaan metode ini menuntut anak untuk memperhatikan gerakan dan posisi organ bicara, sehingga anak mampu mengendalikan pergerakan organ bicara untuk memproduksi bicara yang benar. Lalu yang ketiga ada metode motokinestetik. Metode ini juga sering disebut dengan metode manipulasi. Artinya dengan metode ini kita dapat memanipulasi secara langsung pada organ artikulasi yang dipandang perlu. Kata-kata yang diperlukan gitu. Lalu metode yang keempat itu ada metode psikoedukatif. Metode ini didasarkan pada prinsip-prinsip psikoterapi, bimbingan dan konseling, serta pendidikan. Nah, dengan metode ini, kita juga dapat menanamkan konsep berbicara dan berbahasa yang benar melalui berbagai alternatif kepada anak untuk mengganti atau menghilangkan konsep bicara dan bahasa anak yang salah seperti yang sebelumnya.
Nah, metode ini dapat diberikan melalui teknik-teknik seperti play terapi, role playing, dramatisasi, dan sebagainya. Nah, yang terakhir ada metode compensatory pattern. Penerapan metode ini sangat khas karena metode ini hanya diberikan kepada anak yang kesulitan mengekspresikan bahasa melalui bicara, seperti tadi reseptif itu maksudnya ya. Lalu yang tidak mungkin lagi melakukan bicara secara orang normal. Jadi pada prinsipnya ini metode ini itu merupakan metode alternatif cara komunikasi yang baru untuk menggantikan cara berkomunikasi yang normal yang biasanya itu yang sudah tidak mungkin lagi dilakukan oleh anak. Terima kasih. Sekian pembahasan dari gangguan bahasa, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih. Dadah.